Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ikhwan. Halo. Halo penonton semua. Bertemu lagi kita di podcast UKM Rois UBSI Kabinet Asahwa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman di penonton, kabarnya gimana? Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bakal ngobrol santai aja nih, sambil makan, sambil ngemil, sambil ngeteh ya. Tema kita hari ini cukup relate dengan kita kaum anak muda, yaitu menjaga istiqomah di tengah badai Gen Z. Karena jujur aja ya, kita sebagai anak muda banyak itu rintangan-rintangannya, kayak scroll sosmed sedikit kita bisa lalai. Ya nggak teman-teman? Iya, benar. Benar banget tuh. Misalkan kita habis zuhur scroll, terus tiba-tiba udah asar, ternyata kita masih sibuk scroll aja. Kan soalnya HP ini kayak gimana gitu, kayak muncul deh rasa-rasa magernya. Iya benar. Apalagi pas lagi tiduran ya. Betul. Males banget. Tiba-tiba ketiduran, udah asar. Iya. Makanya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol masalah itu. Dan kita punya narasumbernya yang insya Allah aki-aki ini yang berpengalaman. Ikhwan. Aduh, gemes gue. Makanya hari ini kita bakalan ngobrol sama ikhwan-ikhwan yang berpengalaman ini. Tepuk tangan dong. Nah, betul banget nih kata Nurman. Dan teman-teman, semoga obrolan kita hari ini itu bisa menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Nah, karena istiqomah itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang sering bangun ketika dia jatuh. Nah, tanpa lama-lama lagi kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Wakil Ketua Umum Rois WBSI Kabinet Asahwa. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakiuddin. Ya bisa dipanggil Fakih aja. Ya. Masya Allah. Selanjutnya ini ada Kepala Proker Pemda. Mungkin bisa perkenalan dulu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Habibi, atau bisa dipanggil dengan Naufal. Anda merupakan dari salah satu ketua proker di Rohis ini, yaitu Ketua Pendidikan dan Dakwah. Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung masuk aja ke obrolannya. Yang pertama, itu ada Fakih. Iya. Langsung aja nih ya. Kalau dengar kata istiqomah, apa sih yang pertama kali terlintas nih di kepala Fakih? Kalau menurut Anda sendiri, istiqomah tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak pernah salah, cuman kita harus ngelakuin itu dengan terus-menerus. Kayak misal contoh, misal waktu sholat nih udah azan Allahu Akbar, terus kita posisinya masih main game, misal main Mobile Legends gitu kan, nggak ada tombol pause-nya ya susah kan. Nah itu gimana caranya biar kita tetap sholat di masjid tepat waktu gitu. Nah dengan cara apa? Mungkin kita bisa ninggalin dengan AFK walaupun kredit skor turun gitu kan, biarin aja karena kita lebih ngejar pahalanya kan akhiratnya daripada dunianya. Mungkin istiqomah menurut Anda gitu. Oke, berarti jatuhnya itu konsisten ya? Iya, harus terus-menerus berusaha lah buat konsisten lah gitu. Itu yang sering dirasain seperti mahasiswa kayak kita ini. Kayak udah waktunya sholat, tapi kita masih sibuk scroll, sibuk main game. Nah, menurut Fakih, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ya, namanya juga iman naik turun, terus entah itu dari bisikan setan, terus imannya naik turun, terus kita harus berusaha ngejaga iman itu tetap utuh, tetap kita harus berusaha lah menjaga iman itu gitu, biar gak turun. Walaupun di kondisi sekarang ya wajar imannya naik turun terus. Iya. Jadi kalau wajar ya kalau iman naik turun itu? Iya, kalau dikasih sekarang wajar, cuman kita harus berusaha gitu, tetap yang ngebalikin iman tersebut. Jadi ada solusi gak buat itu? Kalau menurut Anda solusinya tuh paling memperbaiki dari kebiasaan yang kecil-kecil dulu aja ya. Kayak misal
kurangin entah itu main HP, scroll TikTok dan yang lainnya, utamain akhirat dulu baru dunianya. Karena kalau misalnya kita utamain akhirat dulu, dunia pasti bakal ngikut. Betul. Paling solusinya itu ngurangin kebiasaan kecil kita gitu. Oke, makasih ya Pak Ki. Oke, kalau ngomongin Gen Z nih, pasti nggak jauh-jauh tentang media sosial. Nah, menurut Habibie, itu media sosial itu lebih banyak manfaatnya atau godaannya atau keduanya? Kalau menurut kita, media sosial itu diibaratkan, ya bukan media sosial sih, lebih tepatnya HP yang kita gunakan diibaratkan sama Habib Umar bin Hafiz itu bagaikan pisau. Pisau kan ada manfaatnya juga ada buruknya. Oke. Manfaatnya untuk kita motong sesuatu. Misalnya kita mau makan buah nih dipotong, dan ada manfaatnya. Nah, tapi kalau misalkan bahaya gimana? Kita lagi pakai, akhirnya kita nggak lihat lagi kena tangan kita. Akhirnya tangan kita berdarah sampai luka. Nah, sama seperti media sosial ataupun HP yang kita gunakan. Tergantung nih, kita gunainnya buat apa nih? Buat hal baik atau buat hal-hal yang buruk. Gitu. Oke, Habibie, gimana sih cara mitigasi kalau kita memakai media sosial itu buat hal-hal yang buruk? Ya, tidak dibolehkan pastinya. Cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya kurangin sesuatu tuh yang menarik kita nih. Contohnya dah, kita kan ada aplikasi Instagram atau TikTok. Yang mungkin di kedua aplikasi itu ada salah satu akun atau kreator yang kita follow, yang mana kreatornya itu kebanyakan mereka ngajakin hal-hal yang nggak baik. Nah, itu kita mesti kurang-kurangin. Mesti kita tinggalin pelan-pelan gitu caranya. Oke. Nah, sebagai anak rohis, seringkali anggapan yang seperti anak rohis nggak boleh salah. Itu anggapan itu seringkali berseliweran di kaum anak rohis kita. Kayak kita tuh sebagai contoh mereka, kita nggak boleh salah. Ya, Jadi karena itu anak rohis ini masuk terlibat dalam agama kan. Betul. Iya. Jadi ya bisa dibilang bukan benar terus, tapi Benar. alangkah baiknya jangan berbuat yang salah. Benar. Jadi kita tuh sebagai contoh yang baik, jadi kita kalau kita salah tuh kita diintimidasi banget. Iya. Jadi menurut Apakih kita tuh terbebani gak sih dengan anggapan itu? Kalau menurut Ana kan karena kita juga sebagai manusia biasa, sebagai anak rois itu malah harusnya kita tuh masuk rois kan dibina juga kan, dibina itu akhlaknya, entah itu agamanya yang mungkin dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik gitu kan. Jadi jadi anggapan itu menurut Ana bukan malah terbebani, malah itu buat nambah semangat gitu, karena kita dari anggapan tersebut bisa menilai kayak oh berarti ini gue masih kurang baik gitu, nah masih kurang baik berarti harus jadi lebih baik lagi gitu. Nah terus kita harus tetap memperbaiki diri aja dari entah itu anggapan-anggapan itu ya paling jangan terlalu dipikirin lah gitu. Nah ada saran gak nih kalau ada orang yang bilang kayak gitu, man lu kan anak rohis nggak boleh gini-gini, gimana? Ada nggak? Paling ini sih kita terima saran-saran baiknya, terus kayak misalnya tadi tuh kamu kan lu anak rohis masa ngerokok gitu kan, terus kita terima saran baiknya, kan ada plus minus kan, karena kan kita dididikan dari akhlaknya, jadi terserah itu mau entah itu mau ngerokok atau segala macem, yang penting akhlaknya kan harus benar dulu gitu. Jadi gak perlu dinilai dari luarnya. Bener. Jadi kita tuh sebagai anak rohis kayak merasa terpojok gitu kalau diomongin kayak gitu, ya nggak Bir? Iya udah nggak bisa ngelawan lagi gitu kan. Jadi kita kayak was-was gitu mau ngapain, takutnya itu kan anak rohis kok begitu sih, ya nggak Bir? Iya, kita jatuhnya jadi serba salah. Benar. Nah disitulah langkah kita buat ngajak mereka untuk masuk rohis, biar mereka tahu rohis itu diajarin apa aja sih gitu. Nah, Tuh rohis itu ngapain aja. Oke. Kayak gitu. Ana lihat nih ikhwan-ikhwan ini kelihatannya agak tegang. Gimana kalau kita lebih santai dengan cara main game yaitu pertanyaan cepat? Gimana? Setuju nggak? Gimana tuh pertanyaan cepatnya? Ya kalau Ana nanya, antum berdua ini antara dua pertanyaan itu langsung jawab tuh. Nggak usah banyak mikir. Oke? Siap? Siap. Oke, kalau disuruh milih nih antara ngopi atau teh? Kopi.
Kan cepet atau gimana sih? Ulang. Lanjut aja dong. Apa? Lanjut aja. Oke, ulang ya. Kalau disuruh milih ngopi atau teh? Kopi. Kenapa kopi? Kenapa? Kalau siapa dulu nih? Sana dulu atau satu Antum. dulu? Antum dulu Ana dah. dulu. Nah, kalau anak kenapa ngopi? Karena kalau menurut anak sendiri kafein tuh sangat butuh. Kayak misal lagi stres nih, butuh kafein, butuh kopi gitu kan. Bukannya buat begadang ya? Hah? Bukan. Enggak dong, buat ngelancarin pikiran kita. Jadi misal lagi pusing, lagi kusut nih. Aduh, tugas kuliah numpuk, gimana ya ngerjainnya ya? Pasti kerjain. Aduh, makin susah. Istirahat dulu deh sambil ngopi ya, kan enak gitu. Bukannya kopi buat begadang ya? Jadi kalau jatuhnya itu buat ngerjain project yang belum kelar gitu. Tapi kan itu cepet kelar habis kita kerjain. Oke. Kalau haknya Bibi. Kalau menurut kita nih, kenapa kita pilih kopi? Karena kopi itu menurut kita udah bikin kita jatuh cinta banget tuh. Karena kita ngopi nih, ketika kita lagi ibadah, kita lagi baca Al-Quran, kita lagi baca zikir, itu dapat menguatkan kita. Masya Allah. Apa namanya, yang menjadi wasilah ya. Tapi tetap yang menghilangkan ngantuk itu Allah. Tapi kopi itu cuma jadi wasilah. Makanya kan sama Imam Shahibul Qahwah tuh yang mencinta kopi itu beliau mengatakan bahwasanya Qahwatul Buni ya ahlal garam sa'adatni ala turdil manam. Kopi itu dapat menghilangkan rasa ngantuk pada diriku ketika aku sedang beribadah di hadapan Allah. Makanya kenapa kita pilih kopi ya gitu. Kita udah jatuh cinta sama kopi ya seperti itu. Seperti jatuh cinta sama Allah ya. Nah, ya benar. Berarti kalau misalnya kita iktikaf berarti kita ngopi dulu. Boleh itu. Benar. Kopinya manis apa pahit nih? Pahit lah. Pahit. Kayak hidup Tanpa ya, gula Pak. ya. Gula. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita lagi ada tugas, kita itu atau antum-antum itu kayak kerjanya duluan atau kerjanya belakangan, nunggu deadline? Duluan. Duluan. Karena kalau menurut Ana lebih cepat lebih baik itu satu. Yang kedua, nggak apa ya, misalnya di pas mau deadline itu ada numpuk nih belum ngerjain tugas sama ada kegiatan yang lain. Nah itu menurut Ana malah merusak apa ya, jadwal mungkin. Itu caranya biar kita mau ngerjain pas awal-awal gimana tuh? Biar semangat. Udah semangat moodnya ya. Biar Iya. mood gimana? Biar mood sih pasti paling nggak harus tahu dulu apa tugasnya tuh dicerna dulu lah materinya apa nih. Misalnya mau ngerjain tugas, contohnya apa ya, misal tugas proyekan podcast gini misalnya nih, Iya. apa yang harus disiapin gitu, langkah-langkahnya apa yang gampang dulu, entah itu nyusun naskahnya, nyusun materi podcastnya, terus narasumbernya gimana. Nah kalau misalnya udah tahu nih ruang lingkup utamanya udah ketahuan harus gimana, harusnya udah gampang, jadi tinggal ngerjain aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, siapa yang sering ngingetin sholat? Habibie sih. Gitu. Masya Allah. Emangnya kalau antum nggak diingetin, nggak sholat gitu? Tetap sholat lah. Oh, Kan tetap diingetin sholat. sama azan. Masya Allah. Sekarang kan ajan itu ada di HP juga, ajan digital kan. Iya. Anak juga sering pakai tuh kalau ajan zuhur, ajan maghrib pasti ada. Terus, Jadi kalau udah waktunya azan, itu di HP bunyi gitu. Iya. nah, siapa yang paling sering telat rapat? Ayo, siapa? Sama-sama sekolah. Soalnya kalau rapat itu kayak sukanya kayak emang pengennya datangnya telat gitu ya. Soalnya kayak apa ya? Kayak mungkin ada kayak kita ada kendala gitu, ada atau apa macet kan? Ya Wir. Karena nggak semuanya juga di rumah kan. Kadang ada yang kerja, Betul. atau lagi kuliah. Benar. kan. Tapi namanya kita juga manusiawi ya. Bisa kita ketika telat rapat dibilang macet, kedua mungkin karena dari diri kita juga malas. Nah, Itu itu juga. sifat manusiawi itu. Ah. Itu cara menghilangkan sifat malas itu gimana tuh? Cara menghilangkannya gimana? Ya balik ke kepribadian kita lagi tuh. Gimana cara kita melawan malas? Ya kita paksain diri kita. Karena segala sesuatu kalau kita nggak paksain itu nggak bakal jadi. Contoh lah, meskipun kayak sholat ibadah nih, itu mesti kita paksain. Betul. Kalau kita nggak bisa paksain, itu nggak bakalan bisa kita kerjain sholat. Benar. Kita baca Al-Quran, kalau kita nggak paksain nggak bakal bisa kita baca Al-Quran. Setuju. Masya Allah. Soalnya bener sih apa-apa harus dipaksain tuh. Jadi awal-awal terpaksa, lama-lama terbawa tuh. Terbiasa. Jadi iya. Biasa.
kalau nggak Kayak dipaksa ngalir nggak jalan. jadinya. Nah, Terakhir nih, masing-masing dari antum-antum sekalian berikan kesan dan pesan untuk teman-teman ikhwan kita yang lagi capek nugas, capek kerja, capek project dan lain-lainnya. Boleh dari Habibie. belum. Belum nyampe. Oh iya. Apa? Jadi dulu. Langsung Iya. aja. Dimulai dari itu apa? Ya udah. Dimulai dari Pakih. Kesan-kesan ya paling kalau dari anda sendiri tetap semangat terus walaupun imannya naik turun buat ngerjain itu, entah itu kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban buat dapetin akhirat yang baik gitu kan. Tetap semangat terus ya, di era sekarang kan susah, jaga iman ya tetap naik. Walaupun kufur kalau bisa ditingkatin lagi ya kan, dengan cara apa, entah itu ibadah sholatnya dibenerin, entah itu misalnya sholat sunahnya bolong-bolong terus dibenerin lagi gitu, di Insyaallah. ya paling Di itu aja upgrade sih. lagi ya. Upgrade lagi, ya. Oke, dari Habibie. Habibie. Kalau menurut kita nih apa namanya tuh solusi ya biar kita nggak apa tadi pertanyaannya. Ya buat semangat kita lah yang lagi capek nugas, Oh lagi capek nugasnya kita capek pikirin kurang semangat tuh. lah. Nah, kita pikirin tuh bagaimana cita-cita kita, apa yang kita pengen dari sekarang nih, dan jangan sampai ada sifat malas di diri kita. Sekalipun ada kita harus lawan tuh. Ijahad wala taksar wala taku ghafilan fanada matul uqbah liman yatakasar. Seorang ulama menyatakan berjuanglah, jangan bermalas-malasan. Ijahad wala taksar wala taku ghafilan. Jangan sekali-kali engkau lalai sama segala sesuatu yang kau kerjakan atau tugas-tugasmu. Fanada matul uqbah, karena penyesalan itu datangnya belakangan liman yatakasar. Siapa bagi orang yang suka bermalas-malasan. Masya Allah. Masya Allah. Oh. Masya Allah teman-teman, gak kerasa obrolan kita kali ini sudah sampai ke penghujung acara. Nah, semoga obrolan kali ini itu bisa menjadi pengingat kalau istiqomah itu bukan hanya soal langsung sempurna, tapi soal terus kembali kepada Allah setiap hari. Terima kasih banyak nih kepada Kak Pakih, Kak Habibie yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini ya. Bisa datang ke sini untuk Harusnya libur kan. bisa iya istirahat tidur-tiduran di rumah. kan. Iya. Tapi lebih milih datang ke podcast kita. Ini karena kecintaan kita kepada apa namanya UKM Rohis kita. Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton dari rumah. Semoga apa yang kita saksikan hari ini dapat meningkatkan rasa semangat kita dalam beribadah, menjaga istiqomah kita, dan juga menjaga amalan-amalan kita. Untuk hari ini kita cukup sekian pada hari ini. Kita tutup dengan doa dibawakan oleh Habibie. Habibie. Silakan bisa dimulai. Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salahi syani zahiran batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Dafiyatan li kulli syar jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Amin. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fatihah ala hadhihi niyyah Amin. wa ala kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa Amin. min hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kena saya Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast UKM Rohis Kabinet Asahwah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.